Di media sosial banyak mobil-mobil listrik yang menerobos banjir, lumayan dalam loh. Emang mobil listrik tuh secanggih itu ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di Genggas Otomotif bersama gua Pilot dan kali ini ditemani oleh Om Boy. Nah, Selamat ketemu lagi. oke. Kali ini kita topiknya agak beda ya. Kalau kemarin udah berseri-seri kita ngomongin Kemarin kita ngomongin Kijang sama Om legenda. Boy. Nah, kali ini gua sama Om Boy mau ngomongin tentang beberapa hal yang kemarin itu rame di media sosial ya. Betul. Terutama pas saat banjir-banjir. Kan kemarin hujan itu sempat ada banjir ya. Nah, dan yang menarik pada saat banjir itu di media sosial banyak sekali mobil-mobil listrik yang menerobos banjir dan itu diabadikan oleh orang-orang di sekitarnya dan akhirnya viral di sosmed ya, di sosial media. Itu ada beberapa merek yang pernah gue lihat, ada J6, terus ada Wuling REV, Iya, terus ada BYD apa ya? M6 kalau nggak salah deh. betul. Nah, dan itu mereka menerobos banjir lumayan dalam loh teman-teman. Dan itu menurut gua luar biasa. Nah, yang ingin gua tanyakan nih ke Om Boy, emang mobil listrik tuh secanggih itu ya? Iya, ini kan kita masih musim belum bisa dibilang hujannya berhenti nih. Masih. Masih on off nih dan kemungkinan banjir juga masih ada. Cuaca kan belum jelas. Cuaca belum jelas. Memang kalau mobil listrik atau EV itu terutama BEV ya, baterai EV itu karakternya beda sama mobil ICE Konvensional. bermesin motor bakar, karena kalau langsung aja ya, kalau di motor bakar itu kan biasanya dia ada beberapa risiko mobil itu mogok kalau kena air, misalnya kena pengapiannya kah, atau Masuk ke ruang bakar. kesedot airnya ke dalam ruang bakar gitu kan lewat saluran udara. Nah, kalau di EV memang nggak secara langsung dia mati seperti itu, karena dia nggak ada mesin yang terjadi pembakaran di dalam. Dia menggunakan motor listrik sama arus listriknya disimpan di baterai. Nah, dua komponen utama ini sebetulnya sudah kedap. Udah anti air ya istilahnya? Bisa dibilang anti air, karena kan pakai yang standarisasi IP. IP 65 gitu ya? IP itu kan ingress protection. Jadi perlindungan terhadap masuknya benda atau cairan. Jadi kan IP, terus kalau di mobil listrik itu yang sekarang menjadi standar biasanya IP 67 atau 68. Oh gitu ya? Itu apa itu grade? 67. Nah, grade-nya itu yang angka 6 di depan itu untuk benda padat. Oke. Yang angka yang di belakang untuk air. Oh gitu. Berarti kalau 67 Jadi kalau mulainya dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu itu apa? satu itu Makin keras. benda padat yang makin besar ukurannya. Oh, besar. Makin besar, jadi makin kecil sampai 6 itu Paling kecil. debu halus. Oh. Dia sudah kedap terhadap debu halus. Oke, setelah itu? Kalau yang di cairan dari sama juga dari 1 sampai sekarang kan 7, atau kalau ada beberapa model yang kalau pernah tahu suka bisa masuk ke danau tuh, mobil SUV, Ya. Yangwang atau apalah. Punya saudaranya BYD juga ya? Itu dia bisa sampai 8. Kalau yang awal yang 1 itu dia kecipratan air. Oh, aman. Hanya cipratan. Kalau yang di 6 sampai 7 itu dia kedalaman tertentu dengan waktu tertentu. Oke. Nggak ada tekanan air juga ada nggak? Tekanan air? Tekanan kan berdasarkan Kedalamannya ya? kedalaman. Oke. Berarti itu pengaruh dari situ ya? Pengaruh dari situ. Dan lamanya. Berapa lama dia di dalam? Seal ini berapa lama dia tahan dengan tekanan segitu? Oke. Dalam beberapa lama. Nah, angka yang sekarang biasa yang di mobil-mobil itu biasanya 67 atau 68. Oke, itu durasi berapa lama tuh? Kalau yang di 67 itu, bentar, biar nggak salah ya, antara 15 cm sampai 1 meter kedalamannya 67 air, ya? 67 Dalam waktu 30 menit. 30 menit. 30 menit. Sementara kalau yang 8
1 meter untuk jangka panjang. Maksudnya gimana tuh 1 meter? Nggak ada batas waktunya, Gitu? hampir nggak ada batas waktunya gitu. Jadi benar-benar kedap. Bisa parkir di kedalaman 1 meter? Tapi balik lagi, mobil itu memang bukan untuk apa namanya, habitatnya memang bukan di air lah gitu. Ya. Kecuali ada yang khusus dibuat. Kecuali memang ada yang khusus gitu. Oke. Jadi memang meskipun dia nggak seketika mati, tapi akan ada efeknya. Nah, yang diproteksi itu biasanya dua komponen yang bekerja dengan voltase tinggi, yaitu baterai sama motor listriknya. Itu dua itu aja? Biasanya dua itu. Yang IP67 tadi? Yang mereka kasih proteksi itu biasanya itu, karena dua ini kan yang vital lah, bisa dianggap vital. Gitu. Dan itu posisinya biasanya di bawah ya? Kalau motor kan pasti dia langsung di poros kan. Oke. Berarti di Sementara bawah baterai kan juga di bawah biasanya. Tapi dia kalau baterai di EV itu kan baterai terus ada seal-nya lagi. Dia ada beberapa lapisan, lapisan. Gitu, dan dia pendinginannya itu kalau yang BEV itu pendinginannya udah di dalam satu pack baterai itu. Dia pakai cairan kan. Makanya ada radiatornya. Dia nggak pakai udara gitu. Jadi speknya ini udah dirancang dengan apa namanya, spesifikasi ketahanan atau kekedapan seperti yang tadi kita udah bicarakan gitu. Nah, dua komponen ini memang dia kedap, tapi kan masih ada komponen lain. Apa itu? Ada konektornya, ada kabelnya, ada. Lah emang kabel-kabel itu atau konektor itu nggak kena IP67 itu ya? Kan yang itu benar-benar cuma di komponennya, penghubung dari sini ke sini kan enggak. Penghubung itu nggak dimasuk ya? Nggak termasuk? Enggak. Nggak bahaya dong kalau kayak gitu. Ya makanya, tapi dia nggak akan langsung mati. Gitu. Nah, tadi apa tuh akibatnya setelah nyebur banjir? Kan tadi kalau cuma durasi 30 menit mah aman ya kan? Tadi maksimal 1 meter lah ya. Iya. Dan durasi 30 menit kayaknya tuh yang nyebur-nyebur kemarin kayaknya kurang dari. Cuma paling berapa menit? Iya. Dan itu sampai 5 menit kan. Bisa itu ya, berarti bisa. Mungkin nerobos banjirnya bisa, tapi efeknya apa setelah itu, Om Boy? Efeknya itu, kekedapan tadi itu juga berhubungan dengan kondisi masing-masing komponen ini. Itu dalam kondisi sempurna lah. Baru, seal-sealnya masih bagus. Sementara kalau udah dipakai kan dia pasti udah beda lagi ya. Beda lagi urusannya gitu. Terus selain itu juga kemungkinan dia masuk airnya itu jadi ada di ventilasinya. Di konektornya. Ya, tadi ya. Terus karena masuk air juga ada kemungkinan korosi. Gitu. Terus apa namanya? Kan kita nggak tahu kalau masuk genangan air nih, apakah ada benturan, ada lubang kita masuk gitu kan. Kotoran lain gitu ya. Biasanya kan selama dia jalan aman gitu kan. Berpikirnya kan kayak gitu. Tapi sebetulnya itu cara berpikir yang bisa menyesatkan gitu. Menyesatkan dalam arti kelihatannya nggak apa-apa, tapi menyimpan potensi masalah di kemudian hari. Jadi intinya mungkin kelihatannya nggak ada masalah waktu pertama kali nyebrang gitu ya, tapi nanti mungkin akibatnya itu bisa muncul kemudian hari. Tidak langsung saat itu. Tidak langsung saat itu. Tadi yang disebutkan Om Boy bisa jadi ada air yang tertinggal di dalam connectingnya, sambungan, atau di mana gitu yang akhirnya akan mengakibatkan kerusakan gitu ya. Iya, kerusakan dan bisa jadi misalnya kayak koneksi sambungan listrik tadi ya, kabel ya. Karatan bisa gitu, kebakar terus bisa kebakar. Bisa sampai yang paling parahnya bisa kebakar gitu. Iya sih. Ya karena masih ada air atau apa. Apalagi kalau misalnya nih habis masuk air terus kita simpen di rumah lembab gitu kan. Efeknya banyak. Efeknya Oke. Nah, berarti kalau mobil listrik itu tadi berarti harus dicek dong kalau habis nyebur banjir. Nah, itu memang salah satu prosedur amannya tuh ketika memang kita tidak bisa dihindarkan, kita harus masuk lewat, dengan apa namanya risiko yang sudah terukur gitu. Dalam arti ketinggian airnya berapa, ini memang yang sebaiknya kita cek ke bengkel gitu loh. Gitu ya? Tetap harus dicek. Tetap harus dicek.
kondisinya Karena gitu tiba-tiba. karena kita nggak pernah tahu Apa yang terjadi? apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya kayak ICE dia berebet, udah pasti kan basah misalnya pengapiannya basah lah atau remnya konvensional kayak gitu. Kalau rem sih emang pasti inilah ya. Bunyi kan pasti. Sama lah ya, biasanya. mobil listrik juga Sama. kan. Cuman kalau Tapi tadi kalau misalnya baterai, kalau ini kan seolah-olah dia nggak apa-apa, dia jalan terus. Nanti pas di charge dia ada yang tadi yang basah-basah tiba-tiba di charger bukan pas di charge dia korslet atau apa gitu, tapi setelah sekian lama. setelah sekian lama itu akan jadi masalah. Iya. Berarti sebenarnya komponen utama di mobil listrik itu apa aja? Baterai, motor, satu lagi sama controller ya? Controller. Nah, controller ini kan juga IP67 juga? Enggak. Oh gitu Kan ya? dia elektronik. Kayak ECU gitu ya? Jadi ini otaknya si mobil Iya, kan? makanya di posisinya juga nggak di bawah biasanya. Oh, biasanya di atas ya? Dan mungkin di dalam ya? Di bawah dashboard atau apa gitu ya. Nah, ini emang buat perhatian teman-teman juga tuh. Jadi ya tadi selain sambungan kabel, sambungan apa gitu ya, ini juga termasuk yang rawan Ya juga perlu ya? Harus dilindungi kalau lah. diperhatiin juga misalnya balik lagi yang kalau di demo di pameran gitu Diceburin motor ke air diceburin ke air, pasti dia waktu itu saya juga sempet tanya sih. Ada motor gitu kan ini sambil hidup terus, ini emang nggak apa-apa gitu kan. Enggak, itunya di mana kontrolnya? Kontrolnya agak ke atas terus ini. Iya, nah itu PR juga sih controller itu ya. Selama dia nggak basah nggak apa-apa gitu. Iya. Masih bisa, nggak apa-apa tuh dalam arti masih bisa hidup gitu. Tapi kalau itu kena pasti mati. Jadi emang sebenarnya bukan habitatnya buat menyembuh. Bukan habitatnya mobil untuk berada di dalam air. Jadi kalau sebisa mungkin dihindari. Kecuali mobil off-road lah misalnya kayak gitu. Kecuali itu terpaksa banget juga kali ya. Terpaksa banget. Dan itu juga ada batas-batasnya kan gitu. Yang tadi disebutkan ya. Setinggi apa air itu gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu, Om Boy, setinggi apa banjir itu. Ya justru itu makanya. Kalau bisa dihindari Gitu makanya. ya. Karena kan setinggi-tingginya, tadi kalau setengah roda itu udah lumayan kan? Setengah roda. Nggak boleh tuh ya? Makanya batasnya dibilang, ini bahan dari EV Safe dan Tough Line. Waktu itu mereka bikin seminar tentang EV menghadapi banjir. Oh, oke. Gitu. Jadi mereka bilang ketinggian air sehap roda, poros roda itu artinya udah setengah kan ya, Iya, setengah setengah roda. roda. Nah itu risikonya udah tinggi. Gitu ya. Terus Padahal, apalagi kalau airnya terus naik gitu. terus kan kadang-kadang juga kalau ombak Nah dari ombak mobil itu lain, seberang mobil lain. kalau itu kita jalan sendiri, kontrolnya ada di kita bisa aman lah ya. bisa Masih lebih, bisa bukan aman sih. atur supaya nggak terlalu ombak gitu. Bukan aman sih ya, lebih nggak berisiko. Cuman tiba-tiba ada mobil dari depan juga. Terus menimbulkan yang ombak. tadi dibilang Apa tuh? kedalaman air kan kita nggak bisa tahu. Iya, Atau dalam ada lobang kayak atau apa kayak gitu. Kan makin dalam. Iya. Tiba-tiba ngambang mobilnya, gimana coba? Nah, ngambang lebih bahaya lagi, bukan gitu ya? bukan hanya bahaya di kelistrikannya itu. Kalau ngambang kan berarti kita udah nggak punya kontrol. Oh iya, Dari sisi safety kan kita udah nggak punya kontrol. bisa hanyut kemana-mana. Udah kayak kapal dia. Iya. Dan Kapal masih ada kemudinya. sama ada mesinnya ya. Kalau itu udah nggak ada ya. Itu nggak ada. Pasrah. Apung aja udah. Pasrah sama arus. Gitu. Nah, terus jadi intinya jangan diceburin ya, dan Intinya jangan diceburin. kalau sudah diceburin Tapi harus diperiksa. kalaupun terpaksa, ya itu tadi jalannya sepelan mungkin, jangan sampai ada ombak. Iya. Lagi pula kalau misalnya dia udah di atas garis pintu kan begitu dibuka air masuk kan. Iya. Jangan berhenti berarti. Gas terus itu. Kayak gitu. Iya. Kadang juga, nah kalau mobilnya itu lagi parkir, terus kena banjir, itu lebih pasti lagi. Oh gitu ya. Udah pasti, maksudnya pasti jangan dinyalain. Oh. Sebenarnya kan dia Karena kalau mobilnya jalan kan dia mecah. Ini biasanya di bagian-bagian yang Masih kayak kosong. baterai itu masih kosong. Kan? Tapi kalau kerendam, udah benar kan dia benar-benar masuk. udah positif dia kerendam gitu loh. Risiko-risiko yang tadi karatan lah, dia air menyusup lewat konektor, ventilasi dan segala macam jauh lebih besar. Apalagi lamanya kerendam kan kita juga nggak tahu. Iya sih. Berarti kalau kita menemukan mobil kerendam di Mobil basement, mobil kita kerendam gitu, misalnya di basement kering atau aja. di depan rumah gitu. tunggu kering aja. Ya udah, nggak usah diapa-apain, bawa ke bengkel aja udah.
Iya, Bawa ke bengkelnya pun juga jangan dihidupin, towing. Ya itu PR sih. Ya namanya juga banjir sebenarnya sih. Iya. Nggak semua mobil juga mau yang konvensional mau yang Sama kayak mobil listrik, konvensional kan juga kan udah nggak disarankan untuk diceburkan Ah, gitu kan. Kalau bisa dihindarin teman-teman. Cuman ya ini namanya kemarin rame tuh di sosmed Iya. yang pada nyebur. seolah-olah sakti. Iya, nggak Gitu. ada Itu rasa masalah. aman yang menipu gitu. Nah, tuh rasa aman yang menipu teman-teman. Jadi intinya apa ya? Kelihatannya emang tangguh gitu kan di awal-awal itu. Banyak sih dan bahkan mungkin ada yang sengaja nyemplung gitu kan buat melewati banjir. Apalagi kalau gaya-gayaan gitu kan. Nah, bahaya Itu sih. lebih bahaya. Iya, kemarin tuh ada beberapa ya. Ya emang dan mereka yang nggak tahu ya, ada yang sengaja atau yang emang karena terjebak Atau memang mau nggak mau lewat gitu mau kan. nggak mau lewat Terpaksa. atau mau nunjukin yang lain banjir dia bisa lewat, Ya. itu bisa juga kan, kita juga nggak tahu. Tapi Mobilnya sih aman di video itu pada aman. saat itu dia bisa keluar, tapi efeknya kan kita Iya, iya. perlu waspada juga gitu. Ya namanya mobil kerendam kan, kita nggak tahu airnya juga air apa aja tuh ya. Iya, Ada zat kimia apa gitu yang bisa merusak. Sebenarnya nggak cuma konektor, bodi juga bisa ya. bisa. Bodi juga bisa, kayak kaki, ban, karet-karet ya kan. Iya. Semua bisa pengaruh ke karet-karet, bushing ya. Gitu-gitu sih teman-teman. Jadi mungkin nggak terjadi saat itu, tapi nanti Tapi efeknya setelah bisa. sekian lama. Waktunya kita nggak bisa tahu Ya, gitu. itu Dari waktu dia nyebur sampai terjadi kerusakan. itu terjadi kerusakan berapa lama kan kita juga nggak tahu. Intinya sih ya mobil listrik tidak sesakti yang Dibayangkan. gitu. Walaupun banyak yang aksinya beraksi. Risikonya sendiri sebetulnya terbagi jadi ada beberapa kategori, ada Oke. rendah, ada menengah, ada tinggi gitu kan. Kalau misalnya yang rendah itu airnya tuh nggak sampai tadi misalnya cuma rendah doang, Di nggak bawah sampai hap roda. terus cuma sebentar doang. Lewatnya. Cuma lewatnya. genangan air itu, Boy. Itu namanya genangan air. Kalau agak tinggi, tapi cuma berapa Oh ya sebentar lewatnya sebentar ya. doang gitu kan bisa juga gitu. Tadi 30 menit ya? 30 menit. 67, yang 67. Iya, 30 Kalau yang- menit antara 15 cm sampai 1 meter. Oke. Tapi lagi-lagi itu kan cuma untuk 2 komponen itu. Iya. Nah, Yang lain nggak tahu ya? yang lain nggak tahu. Oke. Iya, iya. Gitu. Terus apa lagi, Tom? Terus biasanya kan kalau ada problem kan di sistem displaynya tuh pasti ada, kontrolnya kan pasti ada display, Nah. ada problem. Nah, kalau yang risiko yang paling rendah itu nggak ada apa-apa. Oh, Nah, ya. artinya dia secara sistem nggak menunjukkan ada yang malfungsi. Nah, Di panel indikator ya? iya. Oke, oke. Tapi meskipun begitu, sebaiknya setelah melewati banjir atau genangan itu dicek. Dicek aja ke bengkel ya. Bengkel resmi lah ya. Iya. Lagi pula kan itu menyangkut ke garansi dan asuransi juga. Iya. Itu digaransi nggak ya kalau nyebur banjir? Pastinya enggak. Iya kan? Pastinya enggak kan. Iya. Garansi udah enggak, asuransi juga enggak kalau sampai terjadi apa-apa kan. Tinggal klausulnya aja sih. Iya. Nah, itu dia tuh teman-teman, harus diwaspadai. Kecuali dia yang emang niat ini sih. Apalagi itu dari kategori? Kalau yang levelnya risikonya lebih tinggi lagi, itu sampai baterainya, level banjirnya. kecemplungnya sampai baterai. Ketinggian itunya sampai baterai. Berarti udah lebih dari setengah roda itu. Iya. Ya kan? Karena baterai itu kan rata-rata Terus di bawah. lamanya juga jauh lebih lama dari tadi. Macet biasanya. Macet misalnya, iya kan. Apalagi kalau macet kan dia berhenti, artinya air naik kan. Iya tuh. Wah, terus ada yang lewat motor di sebelah. Ombaknya tinggi. Atau kendaraan besar gitu kan. lewat. Ombaknya Kena tinggi. ombak. Iya. Wah, iya benar. Itu lebih waspada lagi tuh ya. Dan itu biasanya di sistem kontrolnya udah ada warning. Indikator warning peringatan ya. Nyala lampu atau apa gitu ya. Oke, Iya. engine check. Ya itu udah pasti harus bawa bengkel lah udah kayak gitu. Terus apa lagi? Yang paling tinggi itu kalau kerendam. Oh, itu yang tadi ya. Itu Harus kalau waspada. kerendam udah pasti kritis lah ini. Terus Mending langsung bawa ke bengkel. airnya air asin. Waduh, itu mah parah Karena segalanya. risiko korosinya jauh-jauh lebih tinggi ya Oh, kan. ini yang daerah rob nih, rob. Terus ada kerusakan, misalnya kebentur atau apa kan kita Oke. gitu. Apa ya, Boy? Terus itu kalau yang mobil yang BEV. Nah, kalau yang hybrid, Oh, ini hybrid beda lagi ya? Hybrid Tapi beda kayaknya lagi. sih hybrid udah kayak mobil konvensional, Om Boy. lebih kayak mobil konvensional. Iya kan? Nah, karena pertama dia ada mesin Iya, IC-nya, betul. jadi kemungkinan untuk masalah kalau kena Lebih besar. air lebih besar, Iya. dan dia nggak
nggak ada standar kedap kayak Oh, dia nggak ada IP beda. 68. Karena kalau mungkin di motornya kali ya, tapi kalau baterainya bedanya baterai hybrid sama BEV. Kalau baterai hybrid itu dia pendinginnya kan pakai udara, pakai AC. Ya, nggak pakai ini. Jadi dia nggak di shield. Posisinya juga nggak gede kan, di bawah jok biasanya. Dan Jok depan ya. ada yang di bawah jok depan, ada yang di bawah jok belakang gitu. Dia Tapi intinya dia kebuka. Oke, wah itu lebih ngeri dong. Itu lebih ngeri. Itu kalau itu jangankan banjir, debu aja itu bisa bisa bikin konektor-konektor antar baterai di dalamnya itu sel-selnya kotor, rusak juga ya? kotor atau rusak. Jadi arusnya tuh nggak maksimal. Tapi itu kan tahunan ya. Iya. Kita bicara kalau dalam kondisi kayak banjir. meskipun nggak tahunan, tapi ketika menghadapi kayak gini, ya mendingan enggak deh gitu. Itu lebih gampang kena air ya? Lebih gampang makanya. Makanya kalau udah di atas masuk ke dalam kabin. Apalagi sampai masuk gitu. Repot. Di mesinnya sendiri juga kan. Oh iya, kalau mesinnya nggak mesin konvensional. Sama kayak mobil biasa gitu. Lebih gampang rontok. Jadi intinya mobil bukan untuk berenang. Habitatnya di air. Iya. Kecuali yang dibuat khusus Kecuali yang dipersiapkan untuk itu gitu. Jadi ya sebaiknya jangan dipaksakan untuk berenang. Apalagi cuma buat gaya-gayaan doang. Lagi rame nih di sosmed. Ikutan nyemplung. Apalagi nanti mungkin yang mau pulang mudik juga harus perhatikan betul. Perjalanan jauh, kondisi banjir jangan diterabas. Iya. Siapa tahu nanti dalam perjalanan mudik ketemu hujan gede, ketemu banjir, kita juga nggak tahu. Iya, bisa di tol aja bisa banjir. Iya. Di luar tol apalagi. Iya. Itu teman-teman. Oke, Om Boy. Oke. Thank you ya. Sudah Sama-sama. berbagi info. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa follow IG kita, follow juga TikTok. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.